adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak punya informasi penting. Bener banget, informasinya adalah kita akan mendata ulang data adik-adik. Dan silahkan adik-adik mengklik link yang ada di deskripsi. Caranya adalah seperti ini. Halo adik-adik semuanya. Saat ini kakak akan menunjukkan bagaimana caranya mengisi form pengisian data sekolah minggu Rekids Batam. Nah, data yang akan diisi seperti ini ya adik-adik. Yuk kita lihat bagaimana cara pengisian formnya. Langkah pertama, silakan masuk melalui link di bawah ini. Nah, link ini dapat di kolom deskripsi video sekolah minggu yang pernah dibagikan. Nah, caranya silakan diklik dan masuk melalui link video YouTube yang telah dibagikan melalui WhatsApp. Nah, link ini silakan diklik. Kemudian, sekarang kita sudah di tampilan video YouTube sekolah minggu kita. Silakan dilihat di kolom deskripsi caranya. Ditarik sedikit ke bawah tampilan webnya. Kemudian klik lebih banyak yang ini. Nah, link pengisian form pendataannya sudah ada. Silakan diklik link pengisian datanya. Nah, sekarang dari tampilan pengisian form pendataannya. Nah, adik-adik silakan diisi nama lengkapnya, kemudian dipilih jenis kelaminnya, kemudian diisi tempat lahirnya, kemudian diisi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahirnya, kemudian alamat rumahnya. Dan selanjutnya juga diketik nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, adik-adik jangan lupa juga dipilih kelasnya ya. Nah, setelah mengisi form ini, jangan lupa diklik kirim. Nah, jadi demikianlah cara pengisian form pendataan sekolah minggu Rekids Batam. Terima kasih adik-adik, selamat mengisi formnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian untuk informasi hari ini. Sekarang kita akan beribadah.
Nah, kakak-kakak semua di sini berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita sangat bersyukur bersama-sama karena kita merayakan hari ulang tahun gereja kita. Nah, yang keberapa? 9. Yeay. Dan hari ini juga kita merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Dan terakhir kami mengucapkan Happy Chinese New Year untuk adik-adik yang merayakannya. Nah, sekarang kita akan beribadah bersama-sama semuanya, yang semangat ya beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita doa dulu ya. Let's pray. Dear Lord, we thank you for your blessing, and now we want to hear your God's word. Please bless us. In the name of your Son Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melakukan yel-yel kita. Kakak-kakak masih ingat kan yel-yel? Masih kita? dong. Adik-adik masih ingat dong? Oke. Yel-yel kita, Rakids, Soldier of Christ. Oke? 1, 2, 3. Rakids, Shoulder of Christ. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu pertama kita, Hai Hai Sahabat Kristus. The second song is More 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 and Jump 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 into the Light. More, more, more. I want more, more, more. More. We pray.
we hear our God's word, let me sing one song, Mengampuni, Mengampuni. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Ya, pembacaan kita hari ini terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for this beautiful Sunday. And now we want to listen to your words. Please help us. Guide us, give us wisdom, open our heart, our mind, so we can understand your words today. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray to you. Amen. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang hari ini kita baca dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 menceritakan seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Ada si sulung dan si bungsu. Nah, sang ayah ini memiliki banyak sekali harta, memiliki kekayaan yang melimpah. Lalu si bungsu datang kepada ayahnya. Dia meminta harta yang menjadi bagian si bungsu. Dia bilang kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku sekarang juga." Nah, kemudian sang ayah memenuhi permintaan si bungsu ini. Dia pun memberikan harta yang menjadi bagian si bungsu. Lalu apa yang dilakukan si bungsu, adik-adik? Dia pergi meninggalkan ayahnya, meninggalkan kakaknya, meninggalkan rumahnya. Dia pergi ke tempat yang jauh. Dia berpesta, dia melakukan apapun yang dia suka. Sampai uangnya itu sudah habis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, setelah itu uangnya pun sudah habis. Dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki uang, tidak memiliki rumah, tidak memiliki teman juga. Nah, dia pun merasa sendirian dan dia merasa kelaparan. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang memberinya pekerjaan. Dia diminta untuk menjaga babi-babi di ladang. Nah, dia pun pergi dan melakukan pekerjaannya. Tetapi adik-adik, karena dia mulai merasa sangat lapar, dia sangat ingin makan. Lalu dia mau makan dari ampas atau sisa makanan babi itu. Wah, tapi adik-adik, sama sekali tidak ada orang yang memberikannya ampas makanan babi itu. Jadi dia nggak bisa makan apa-apa. Nah, setelah itu dia pun mulai berpikir,
Dia berkata, di rumah ayahku ada sangat banyak makanan, tetapi di sini aku mati kelaparan. Nah, dia pun mulai berpikir untuk kembali ke rumah ayahnya. Dia berpikir, nanti aku akan kembali ke ayahku dan berkata, aku sudah berdosa, jadikanlah aku upahanmu supaya aku bisa makan. Nah, akhirnya si bungsu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika si bungsu masih jauh dan ayahnya sudah melihat anaknya ini kembali, sang ayah pun berlari menemui si bungsu. Sang ayah menangis, kemudian mencium dan memeluk si bungsu ini. Lalu sang ayah meminta kepada pelayan-pelayan untuk memberikan pakaian kepada si bungsu, pakaian yang sangat indah, kemudian memakaikan cincin dan juga sepatu pada kaki si bungsu. Tidak hanya itu adik-adik, sang ayah juga meminta pelayan untuk membuatkan pesta yang sangat besar. Nah, akhirnya diadakanlah pesta untuk menyambut kembali si bungsu yang sudah pulang karena ayahnya sangat bersukacita. Nah, adik-adik, lalu si sulung kembali dari ladang setelah ia bekerja. Dia merasa heran kenapa ada pesta besar-besaran. Ada apa ini? Dia pun bertanya kepada pelayan-pelayan di rumahnya. Lalu pelayan itu menjawab, adikmu si bungsu sudah kembali dan ayahmu sangat bersukacita sehingga dia membuatkan pesta yang sangat besar. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Si sulung merasa sangat marah, dia sangat kesal. Kemudian ayahnya membujuk dia, tetapi dia berkata, ayah, aku selama ini jadi anak yang taat, anak yang rajin, tidak pernah membantah ayah, selalu menuruti apa yang ayah katakan, tetapi ayah tidak pernah membuatkan aku pesta sekalipun. Dia pun merasa sangat kesal, dia merasa marah. Lalu apa yang dijawab oleh ayahnya? Kita baca dari ayat yang ke-31 dan 32 ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Itu jawaban ayahnya adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan tadi itu menggambarkan bagaimana Allah mengasihi kita manusia yang berdosa. Kadang-kadang kita seperti si bungsu, kadang-kadang juga seperti si sulung. Kita kadang-kadang memberontak kepada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita merasa kita yang paling benar, kita bilang kita rajin beribadah, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, si ayat tadi menggambarkan bagaimana Allah mengasihi kita manusia. Ketika kita merasa berdosa, ketika kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan, Tuhan setia menunggu kita. Ya adik-adik, Allah sangat bersukacita ketika kita berbalik dari dosa kita, ketika kita tidak melakukan dosa lagi, ketika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, yuk mulai dari sekarang kita terus hidup di dalam Tuhan, hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ingat, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, marilah kita bertobat, kita mengakui kesalahan kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Lius di Memory Verse. Nah, hari ini kita akan menghafal ayat Alkitab lagi nih adik-adik. Nah, ayat Alkitab hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, pasti adik-adik penasaran gimana bunyinya. Nah, jadi bunyinya kayak gini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, gimana adik-adik? Gampang atau susah nih ayatnya? Nah, kalau kayak gitu, Kak Lius kasih kesempatan deh buat adik-adik menghafal selama 15 detik. Oke? Kita hitung ya. Kak Lius hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selesai. Nah, seperti biasanya sekarang kita akan membacanya bersama-sama. Nah, tapi tanpa melihat teks. Nah, ayo kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Good! Bagus adik-adik. Nah, jadi memori verse kita hanya segini aja adik-adik. Jangan lupa untuk diingat terus ayat Alkitabnya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye adik-adik. Kita ke sesi berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Noel akan menjelaskan. Seperti yang minggu lalu udah Kakak Noel bilang, apa itu dosa? Dosa itu adalah hal yang mengotori dunia. Nah, jadi seperti yang Kakak Noel minggu lalu jelaskan, sebenarnya dunia ini sangat bersih, sangat putih bersih. Seperti gelas yang berair ini, awalnya itu dunia itu tidak tercemari oleh dosa. Namun, karena dosa-dosa yang kita perbuat, contohnya seperti apa ya? Coba kalau adik-adik di rumah, seringnya ngapain tuh? Berbohong. Nah, kakak ibaratin betadin ini seperti dosa ya. Kakak, kalau berbohong tuh sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Terus dosa apa lagi adik-adik? Mencuri. Adik-adik pernah mencuri nggak? Nah, tuh kalau mencuri itu dosa lagi. Kalau misalkan apa lagi ya? Berbohong sudah, mencuri sudah, terus melawan orang tua. Adik-adik sering melawan orang tua nggak? Itu juga namanya dosa. Jadi dan lain-lain. Jadi dosa itu semakin banyak, dan dunia ini pun akhirnya menjadi kotor. Nah, tapi minggu ini Kakak Noel akan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, itu adalah Allah yang setia, Allah yang mau mengampuni dosa-dosa adik-adik sekalian jika adik-adik semua ingin bertobat. Nah, Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia dan Dia rela mengorbankan dirinya supaya dosa-dosa adik-adik ini hilang. Nah, seperti yang ada di dalam gelas ini, tadi gelasnya itu dari yang sangat kotor sampai dosa-dosa itu semuanya dihapuskan karena Allah telah setia untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua jika kita mau bertobat. Oke deh. Adik-adik, sekarang waktu yang mengumpulkan persembahan, lipat persembahannya dengan rapi, lalu masukkan ke dalam coin banknya. Nanti waktu kita ketemu, kumpul ke kakak ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu A Gift to You. Now we want to
pray our offering and to close our worship. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we have finished our worship, and also we have to collect our offering. Please, the offering, it can be used to glorify your name. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Don't go anywhere, adik-adik. Now we want to do our